Halo, jumpa lagi di acara Ngomik, Ngobrol Akademik. Tentunya dengan saya ya, April. Nah, kali ini kita dengan Bu Imas Maesoroh, PhD ya Bu ya, Ya. selaku dosen dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tapi kok aneh ya, kenapa ada dosen ikutan podcast kita kali ini? Nah, Bu Imas ini selaku ibarat kata itu adalah praktisi yang membantu Sevima dalam pengembangan produk, selaku produk riset di Sevima. Ya. Terkait modul apa ya Bu ya? Kepegawaian, Terkait kepegawaian loh rekan-rekan. keseluruhan kepegawaian. Keseluruhan terkait dengan kepegawaian. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang akreditasi. Tentunya terkait dengan kepegawaian, ini adalah salah satu poin yang membantu menunjang proses akreditasi ya, Bu ya. Oke, kita tarik ke belakang. Kepegawaian berarti salah satu role penting di perguruan tinggi terkait dengan kepegawaian adalah tenaga pendidik ya, Bu ya. Ya. Boleh nih Bu dijelasin tenaga pendidik itu seperti apa sih? Oke. Jadi begini Mbak April, tenaga pendidik. Kalau bahasanya umumnya ya, kalau masyarakat mengetahui itu tenaga pendidik itu adalah dosen. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu menyatakan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu Mbak April. Oke, berarti itu terkait dengan pengertian dari dosen ya, Bu ya? Ya. Berdasarkan pengertian tersebut berarti ada tugas atau kewajibannya dosen ya? Kewajiban dari dosen di sini ini ada 3, Mbak April. Ada kewajiban dia sebagai dosen dan ada juga kewajiban diri dia sendiri sebagai seorang dosen. Nah, yang pertama itu bahwa seorang dosen itu wajib melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan pendidikan, bahwa seorang dosen itu harus merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan diri dari dosen itu sendiri, bahwa dia harus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, ini kewajiban seorang dosen. Berarti tadi bisa disebutkan tridharmanya juga ya, Bu ya. Kemudian kewajiban untuk pengembangan dirinya ya, Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika 3 kewajiban tersebut dipenuhi, apakah bisa dikatakan tenaga pendidik itu profesional, Bu? Atau masih belum? Bagaimana? Untuk menjadi seorang dosen tenaga pendidik profesional, ini ada kewajiban seorang dosen lolos atau lulus ya dari tes sertifikasi dosen. Nah, untuk menjadi seorang dosen dan mendapatkan sertifikasi dosen atau sertifikasi tenaga pendidik, banyak syaratnya nih, Mbak April. Oke, banyak syaratnya tentunya kalau saya tanyakan di sini sekarang belum ya, Bu ya? Nggak cukup untuk satu video. Ya. Oke, berarti untuk selanjutnya terkait dengan sertifikasi pendidik atau sertifikasi dosen kita akan bahas di episode yang berbeda ya, Bu ya. Oke, setelah sertifikasi dosen, kemudian tadi pendidikan tenaga pendidik itu apa? Nah, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Kita kenal yang namanya beban kerja dosen. Nah, beban kerja dosen itu seperti apa? Apakah itu sesuatu yang harus dilaporkan setiap semester? Dan apakah semua dosen, walaupun dia bukan di Kementerian Pendidikan dan Budaya, itu juga wajib melaporkan beban kerja dosen ini? Bagaimana, Bu? Nah, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini nomornya ini 12 /E/KPT tahun 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen, memang semua dosen di perguruan tinggi, baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kementerian-kementerian yang lain atau lembaga-lembaga yang lain, itu memang wajib untuk melaporkan beban kerja dosen mereka setiap semester. Contohnya seperti yang di kampusnya Ibu ya, sekarang sudah wajib. Di UIN Sunan Ampel Surabaya wajib sekali nih, per semester kita wajib untuk melaporkan beban kerja dosen. Oke, nah kemudian tadi beban kerja dosen itu diwajib dilaporkan dalam setiap semester. Nah, adakah Bu poin minimalnya atau apa? Jumlah SKS minimalnya atau seperti apa dan pembagiannya berapa kegiatan nih untuk BKD ini? Nah,
beban kerja dosen itu sebagai seorang dosen ya, dia wajib melaksanakan tugas-tugasnya seminimal 12 SKS. Jadi begini, di dalam kegiatan BKD, beban kerja dosen di sini kita bagi menjadi 4. Pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, di suatu perguruan tinggi itu ada dosen dengan tugas tambahan atau kita terkenalnya dengan DT ya. Kemudian ada dosen ya, kita biasanya abreviasinya DS gitu. Nah, untuk DT di sini pendidikan itu minimal 3. Jadi 3 SKS minimal ya, minimal 3 SKS. Sedangkan untuk penelitian, pengabdian, dan penunjang itu boleh kosong. Boleh kosong. Jadi minimalnya 3 SKS sampai dengan 16 SKS. Nah, ini untuk beban kerja dosennya. Sedangkan sebagai seorang dosen, untuk pendidikan dan penelitian itu minimalnya itu 9 SKS. Minimal ya, ini minimalnya 9 SKS. Pendidikan plus dengan penelitian itu 9 SKS. Tetapi untuk pengabdian dan penunjang ini tidak boleh kosong. Nah, kedua-duanya di sini ini kalau kita ini total semuanya itu harus 12 SKS sampai dengan 16 SKS yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Baik itu dosen dengan tugas tambahan ataupun dosen saja. Ya. Jadi keseluruhan di sini 3 sampai dengan 12 atau 16 SKS. Kalau DS itu wajib sampai dengan 12 atau 16 SKS. Dengan ketentuan pengabdian penunjang tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Jadi misal nih, pendidikan dan penelitiannya 9 SKS, berarti pengabdian dan penunjangnya ya harus ada 3 SKS ya? Harus ada. Ya, mungkin di sini 2, di sini 1 atau yang penting tidak boleh kosong. Oke, siap Bu. Nah, apakah dengan 2 kriteria itu saja, dosen dan dosen dengan tugas tambahan, atau adakah tugas khusus lainnya untuk misal nih kalau dosen ini punya jabatan fungsional akademik di kampus, apakah hanya cukup ini saja atau ada tugas lainnya? Ada tugas lainnya, Mbak April. Jadi sebagai seorang dosen itu benar-benar kita ada kewajiban khusus ya, kewajiban khusus sebagai seorang tenaga pendidik dengan jabatan fungsional akademik. Nah, kita tahu ya Mbak April bahwa di jabatan fungsional akademik itu ada 4 jabatan. Yang pertama adalah yang paling rendah adalah asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan kemudian guru besar. Nah, masing-masing dari jabatan fungsional akademik ini memiliki perbedaan dalam kewajiban khusus dan mereka wajib selama 3 tahun. Contoh misalnya asisten ahli itu harus menulis buku ajar atau kemudian buku teks atau publikasi ilmiah. Tapi hanya satu saja, Mbak April, dalam jangka 3 tahun. Nah, lektor itu sama dengan asisten ahli. Jadi mereka harus menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah dan hanya satu saja. Baik dia sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Gitu. Nah, kalau sudah mencapai lektor kepala, nah ini Mbak April yang sudah agak sedikit berat, tambah berat gitu ya. Jadi untuk sebagai seorang lektor kepala, dia wajib menulis dalam 3 tahun itu 3 karya ilmiah. Jadi buku tidak wajib ya, tapi dia harus menulis artikel 3 karya ilmiah yang itu jurnal nasional terakreditasi. Jadi Sintas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terakreditasi. Dan dia minimal 3 karya ilmiah. Dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun itu 3 karya ilmiah. Tetapi kalau dia bisa menulis artikel jurnal dengan jurnal internasional ya, atau di atasnya baik itu paten atau karya seni, maka dia boleh hanya satu saja dalam 3 tahun. Tetapi kalau sudah guru besar ini Mbak April, yang paling tinggi, yang paling berat, bahwa seorang profesor itu wajib menulis buku. Wajib menulis buku? Menulis buku dan minimal satu buku dalam 3 tahun dan mereka harus menulis paling sedikit 3 karya ilmiah internasional. Ya, internasional itu 3 minimal. Tetapi kalau
dia menulis artikel jurnalnya itu bereputasi atau jurnal bereputasi, contohnya misalnya Scopus ya, nah itu boleh 1. Boleh Ya, 1. boleh 1. Nah ini, jadi paling berat itu profesor. Dan memang untuk mencapai profesor memang sangat-sangat berat sekali ya. Berarti itu tadi ya Bu ya, berdasarkan jabatan fungsional akademiknya ada tugas tambahannya terkait dengan menulis ya Bu ya. Nah, ada lagi nih, beberapa rekan saya dosen yang misal sedang apa ya, tugas belajar, sedang studi ya di tempat yang lain, kan tidak memungkinkan dosen ini untuk mengajar di kelasnya. Nah, bagaimana nih untuk dosen yang dengan status seperti ini tuh untuk melaporkan BKD-nya atau dibebaskan atau bagaimana Bu? Nah, ketika kita membahas tentang belajar ya, jadi misalnya seorang dosen meneruskan kuliahnya S3 misalnya ya, nah ini ada 2 kriteria, yaitu tugas belajar atau izin belajar. Nah, kalau tugas belajar memang dia dibebaskan dari melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tetapi setiap semester dia harus melaporkan proses belajar mereka dan itu disetarakan dengan 12 SKS. Tapi kalau izin belajar, nah itu yang paling berat Mbak April, karena mereka ketika mendapatkan izin belajar tetap Tridharma perguruan tinggi mereka harus tetap dilaksanakan. Sebagai di pelaporan di BKD. Di pelaporan BKD dan itu harus dilaporkan per semester. Nah, berarti jenis-jenis dosennya ada banyak, pengaruh dengan pelaporannya di BKD seperti apa, kemudian ketika dosen dengan tugas tambahan pun ada aturannya minimal berapa SKS-nya, termasuk tadi ketika dosen punya jabatan fungsional juga beda. Ternyata untuk membahas tenaga pendidik saja, dosen saja itu banyak sekali ini ya Bu ya, kewajibannya banyak sekali. Nah, apa yang bisa dibantu oleh perguruan tinggi atau manajemen untuk mendorong nih tugasnya dosen dan juga improvementnya dosen, apakah bisa dibantu dengan sistem atau cukup dengan manual saja dosen akan bisa terbantu atau bagaimana Bu? Saya itu pengalaman menjadi seorang dosen, melaporkan BKD sistemnya manual, menjadi asesor BKD juga sistemnya manual, dan kemudian saya juga mengalami sebagai seorang dosen dengan menggunakan aplikasi. Ternyata untuk melaporkan BKD yang menggunakan manual dan kemudian kita melakukan evaluasi sebagai seorang asesor sangat berat sekali Mbak April. Kadang-kadang apa yang kita harus masukkan atau berkas-berkas itu kadang-kadang hilang, gitu ya. Jadi kadang hilang, kadang-kadang juga ada yang keselip kemana gitu ya. Kadang-kadang, nah itu. Nah, dengan adanya aplikasi beban kerja dosen ini benar-benar sangat-sangat membantu dosen. Karena semua data kan soft file nih, jadi semuanya wah enak sekali deh Mbak April. Kemudian yang kedua sebagai asesor, tinggal dari mana saja, di mana saja, tinggal kemudian mengevaluasi, ngelihat klik-klik aja. Sebagai perguruan tinggi, ini tentu saja sangat terbantu karena dia bisa mengawasi sudah sampai di mana nih dosen-dosen yang melaporkan BKD. Dan dari hasil BKD itu, hasil-hasil laporan BKD itu, berkas-berkasnya Mbak April dari semua dosen, itu kan sebetulnya terlinkkan untuk akreditasi. Jadi sangat penting sekali. Jadi tidak hanya menguntungkan dosen, tidak hanya menguntungkan asesor, tetapi perguruan tinggi pun itu akan diuntungkan dengan adanya aplikasi BKD, larinya ke akreditasi. Berarti itu adalah pendapat Ibu yang sudah mengalami pengalaman menjadi dosen dengan belum ada sama sekali sistem, menjadi asesor dengan belum ada sistem, dengan menjadi asesor yang sudah ada sistemnya ya Bu ya. Dengan tidak adanya sistem ada resiko BKD tidak bisa terlaporkan karena ada kehilangan datanya. Berarti nah itulah mungkin menjadi tanggung jawab Ibu ya sebagai product research sistem kepegawaian yang ada di Sevima, dan kedepannya akan mengembangkan sistem BKD, lebih jauh lagi ya BKD. Nah, untuk bagaimana Ibu mengembangkan sistem yang selanjutnya, gambarannya seperti apa, itu di next video ya teman-teman. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.